Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki aksi koboi seorang pengendara mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua selongsong peluru yang ditemukan di lokasi tengah diuji balistik di laboratorium forensik. Aksi koboi pengendara mobil yang melepaskan tembakan di kawasan Kebayoran Baru masih diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan dua selongsong peluru kaliber 9 mm. Dua selongsong peluru tersebut kini masih diuji balistik di laboratorium forensik. Polisi juga masih memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Sebelumnya, aksi koboi jalanan terekam kamera pengawas di Jalan Profesor Djoko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Seorang pengendara mobil melepaskan 2 kali tembakan ke udara dan menyisakan 2 selongsong peluru. Peristiwa terjadi tak jauh dari kompleks Pati Polri. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dalam insiden ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Aziz Andriansyah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Langsung saja Pak, apakah pelaku sudah diamankan polisi? Belum. Oke, apa petunjuk Pak yang digali masih Pak? Ya, baru dari CCTV itu. Kalau yang lain tidak bisa dibuka di ini ya. Kita masih dalam proses penyelidikan. Oke, kira-kira dari selongsong peluru yang sedang diuji balistik ini sudah bisa diterima hasilnya Pak? Ya, sedang diproses. Ini, laboratorium ya. Dari rekaman CCTV ini, apakah wajah pelaku bisa terlihat, Pak? Ya, samar-samar terlihat, tapi kurang jelas. Masih kita cari alternatif di sudut yang lain. Oke, dari selongsong peluru yang ditemukan Pak, apakah yang bersangkutan bisa jadi adalah seorang aparat atau sipil Pak? Belum tahu ya Mbak, Mbak Mas sedang proses penyelidikan. Pak Kapolres, kami konfirmasi kembali tidak ada korban maupun kerugian akibat peristiwa ini? Tidak ada. Sampai saat sejauh ini tidak ada yang melaporkan sebagai korban atas peristiwa tersebut. Dari rekaman CCTV pada saat melakukan tembakan ini, seperti apa Pak kondisi pelaku? Apakah memang pelaku ini sempat keluar dari mobilnya atau seperti apa? Sambil jalan ya Mbak, sambil jalan mengendarai mobil gitu. Buka jendela, terus kemudian meletuskan tembakan. Ada dugaan mungkin ada sempat konflik di jalan dengan pengendara lain Pak? Sampai saat jauh ini tidak ada. Oke, Pak, apakah pelakunya seorang diri atau disertai dengan penumpang lain dalam kendaraan yang tertera dalam gambar itu, Pak? Masih belum jelas, masih proses penyelidikan ya. Baik, untuk uji balistik dari peluru yang ditemukan, kira-kira kapan Pak bisa diumumkan kepada publik? Belum Mbak, itu masih dalam proses dan seandainya pun hasil keluar juga kita tidak sampaikan ke publik ya, karena ini adalah proses penyelidikan gitu. Kalau disampaikan nanti ada menyembunyikan barang bukti lagi. Oke, terakhir Pak, barangkali apa yang disampaikan Pak mengenai peristiwa ini Pak? Ya, sampaikan saja ke warga masyarakat yang saat itu kebetulan ada di lokasi dan mengetahui peristiwa tersebut, silahkan langsung memberikan informasi kepada Polres Jakarta Selatan, khususnya Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Gitu. Baik, terima kasih Kombes Pol Aziz Andriansyah, Kapolres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kepulan asap menyelimuti sisa-sisa kebakaran yang melanda ratusan kios di Pasar Leles, Garut, Jawa Barat. Para pedagang mencoba mengais dagangan mereka di antara sisa puing-puing kebakaran. Dengan pintu terbuka dan tidak terkunci, sekali lagi kami himbau kepada masyarakat yang menyaksikan kebakaran Pasar Leles. Petugas melakukan pendinginan pasca kebakaran yang melanda Pasar Leles, Garut, Jawa Barat pada Minggu malam.
Para pedagang memungut sisa barang yang masih bisa diselamatkan, mulai dari kosmetik hingga beras. 412 kios ludes terbakar dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Penyebabnya kami belum bisa memastikan, jadi ya masih dalam penanganan. Kami malam tadi sekitar kurang lebih jam 11-an lah. Jadi dapat informasi di Kapolres, jadi kita langsung berangkat. Armada yang digunakan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 23 Minggu malam waktu Indonesia Barat. Menurut pedagang, api berasal dari bagian utara pasar. Pasar ini merupakan pasar darurat yang didirikan Pemkab Garut usai terbakar di tahun yang sama. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka akibat tingginya kasus COVID-19. Padahal sebelumnya pembelajaran tatap muka rencananya akan digelar pada 15 Juli mendatang. Siswa-siswi sekolah di ibu kota tampaknya masih harus terus bersabar. Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka yang telah diikuti ratusan sekolah sejak 9 Juni lalu. Alasannya tidak lain karena melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta. Sama prokes yang ketat, gurunya sudah divaksin, orang tua muridnya sudah divaksin, kemudian masuknya juga seminggu 2 kali. Nah, dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antar Satgas, kita putuskan saat ini sementara tidak dilanjutkan piloting tatap muka tadi, sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta. Seharusnya pembelajaran masa kenormalan baru atau tatap muka akan digelar 15 Juli mendatang. Namun rencana ini untuk sementara hanyalah tinggal rencana. Keselamatan dan kesehatan tenaga dan peserta didik harus diutamakan. Terlebih jumlah penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta terus mencatat rekor. Terakhir pada hari Minggu kemarin ada penambahan 5.582 kasus harian tertinggi sejak pandemi melanda. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, besok Jakarta akan berulang tahun dan ondel-ondel masih menjadi bagian tak terpisahkan dari Jakarta. Namun ondel-ondel kerap disalahgunakan. Kebijakan larangan ondel-ondel untuk mengamen dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya, namun tak sedikit pula yang menolaknya. Seperti inilah keseharian seorang pengamen ondel-ondel yang mengadu nasib di Jakarta. Setelah ondel-ondel selesai diperiksa, pengamen pun siap berkeliling Jakarta demi pundi-pundi rupiah. Namun kini, para pengamen hanya bisa pasrah dengan larangan mengamen ondel-ondel dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut pengamat kebijakan publik, larangan pengamen ondel-ondel harus disertai solusi. Jadi kalau cuma dilarang saja, mereka tidak dikasih solusi, ya nanti mereka mencari kemana Mbak jadinya gitu. Ya kan mereka umumnya kan jobless, pengangguran ya kan. Ya terkait ondel-ondel justru kebijakan ini diambil untuk mengapresiasi dan menempatkan ondel-ondel sebagai budaya luhur kita, budaya bangsa termasuk budaya Betawi di tempat yang baik. Tidak diperuntukkan untuk mencari uang dengan cara-cara mengamen atau dan sebagainya. Kita akan carikan tempat bagi mereka yang selama ini menggunakan ondel-ondel untuk mengamen dan sebagainya. Larangan pengamen ondel-ondel sedianya akan diganjar melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Keinginan menjaga nilai kebudayaan agar tidak direndahkan seharusnya dibarengi solusi terhadap para pengamen ondel-ondel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Layanan over the top karya anak bangsa Vision Plus berkolaborasi dengan Migo, aplikasi asal Amerika, menawarkan pengalaman menikmati konten tanpa menggunakan kuota. Seluruh film dan series Vision Plus dapat dinikmati di aplikasi Migo dalam bentuk video on demand. Vision Plus sebagai aplikasi penyedia layanan over the top terkemuka karya anak bangsa kembali melakukan kolaborasi. Kali ini Vision Plus menggandeng Migo, aplikasi asal Amerika yang menawarkan fitur menarik bagi pengguna menikmati konten digital tanpa menggunakan kuota. Dengan aplikasi Migo, para penggunanya dapat menikmati konten berupa film, series, dan konten edukasi produksi Vision Plus dalam bentuk video on demand.
Kerjasama ini menjadi langkah strategis dan sejalan dengan rencana ekspansi Vision Plus untuk memperluas jangkauan pasar penikmat konten yang baru. Jadi otomatis ya dengan kerjasama ini kan Vision Plus sebagai platform provide konten secara online dan Migo tuh provide konten secara offline gitu ya. Jadi ya otomatis dengan kerjasama ini Vision Plus akan mendapat satu luang yang lebih besar gitu ya untuk mendistribusi konten secara offline dan itu akan kepada target audience yang lebih besar which is pasar massal gitu kan. Our goal is that Vision Plus on Migo becomes the biggest, most loved on-demand video service in Indonesia. And I absolutely believe that's possible. Untuk dapat menggunakan aplikasi Migo, pengguna hanya perlu mengunduhnya. Kemudian para pengguna bisa mencari lokasi warung Migo terdekat untuk nantinya bisa connect ke Wi-Fi at Migo Hotspot gratis dan memilih konten yang ingin dinikmati tanpa menggunakan kuota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, kita akan bergabung ke MNC Studio Tower 1 Kebonjeruk untuk memperbarui informasi seputar Euro 2020. Tetaplah di iNews sore.